Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita mempelajari bagaimana cara melakukan pemahaman data dengan menggunakan fitur count, total, profil, statistik, dan outlier, sekarang kita belajar ke menu berikutnya yaitu sequence, gaps, duplikat, and fuzzy duplikat. Ada 4 menu di sini teman-teman yang terpisah dengan menu yang lain. Keempat menu ini pada dasarnya biasanya digunakan untuk menguji atau melakukan pengujian terhadap data tunggal atau tabel tunggal. Jadi ketika kita memiliki sebuah tabel, berdasarkan satu tabel itu kita sudah bisa lakukan pengujian teman-teman. Pengujian yang pertama di sini kita bisa lakukan yaitu sequence. Kita coba dengan menguji pada tabel trans ya teman-teman. Kita buka tabel trans. Kemudian kita gunakan menu sequence. Menu sequence ini digunakan untuk menguji keterurutan suatu data atau menguji apakah data yang kita miliki atau kita terima telah diinput secara berurutan. Manakala ada inputan yang tidak berurutan, maka ia dianggap error atau error sequence, sehingga bisa dijadikan suatu indikasi adanya permasalahan atas data tersebut. Biasanya pengujian sequence dilakukan terhadap kolom yang memang harus diisi secara berurutan. Misalnya, pada tabel trans ini kita menguji kolom atau field invoice, di mana di sini berisi nomor-nomor invoice yang seharusnya diisi atau diinput secara berurutan, teman-teman. Kita ingin melakukan pengujian keberurutan kolom invoice dengan menggunakan sequence. Yang kita lakukan adalah membuka tabel trans, kemudian kita pilih menu analyze, kita pilih sequence. Di sini sequence on-nya kita pilih sequence on invoice. Kemudian kita pilih OK. Di sini juga kita disediakan pilihan untuk menggunakan fungsi if, teman-teman. Seperti biasa, outputnya juga bisa kita hasilkan atau kita proses dalam bentuk file, print, atau screen. Kita coba bentuk screen saja. Kemudian di sini sequence on-nya tadi invoice, fungsi if-nya kita lewatkan saja, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini terdapat 3 record teman-teman yang berdasarkan hasil analisis menggunakan fitur sequence menunjukkan adanya ketidakberurutan atau ketidakterurutan, yaitu pada invoice nomor 12893. Ini bisa kita langsung cek teman-teman untuk memastikan apakah hasilnya ini benar. Pada invoice nomor 12893 ini ada ketidakberurutan itu. Kita bisa buka di sini, kita buka tabelnya. Kemudian kita pilih invoice nomor 12893, ini dia. Dan di sini terlihat ya teman-teman bahwa di atas record 12893 itu adalah 12897, sehingga ini dianggap tidak berurutan oleh fitur sequence itu, sehingga ini dijadikan error yang pertama. Kemudian ada juga 12930. 12930 ini dia. Nah, di sini juga seperti itu sama. 12930 itu di record sebelumnya dia 12979. Padahal ketika kita bandingkan terhadap kolom tanggal, seharusnya nomor invoice-nya di atas 12979 ketika pada tanggal 21 Maret. Kenyataannya ini diinput dengan menggunakan invoice nomor 12930. Kira-kira itu teman-teman fitur atau menu sequence yang biasa kita gunakan pada aplikasi ACL, yaitu untuk menguji data tunggal, untuk menguji apakah data yang kita terima telah diinput secara berurutan atau belum. Jika belum, perlu kita pertanyakan kembali datanya ke pemilik data yang memberikan kepada kita. Oke teman-teman, itu yang pertama, bagaimana cara menggunakan fitur sequence pada aplikasi ACL.